Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Walaupun suasana memang agak mendung ya, tapi semangat kita masih pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa di sini di podcast Desa Pulau Gedang, Pemuda Membangun Desa. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber terbaik dari Desa Pulau Gedang. Juga ada tamu dari Jombang. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Kepala Desa. Ya, beliau adalah orang nomor 1 di Pulau Gedang. Siapa yang tak kenal beliau? Bapak Eko Arianto, Sarjana Hukum. Selamat siang Pak Eko. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah. Jadi sedikit pertanyaan untuk Pak Eko ya. Mungkin dari selama ini menjadi kepala desa sudah berapa tahun dan mulai dari tahun berapa Pak? Boleh diceritakan sedikit? Bisa saya lepas masker ya? Oh iya. Ngapunten. Sebelumnya kita lepas dulu maskernya biar kelihatan wajah-wajah sumringah dari kita semua ya. Karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan. Silakan dilanjut, Pak. Monggo. Terima kasih rekan-rekan pemuda. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada bos dan tamu terhormat saya dari Duta Pemuda Kabupaten Jombang. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Eko Arianto, Sarjana Hukum. Kebetulan saya menjabat kepala desa baru periode kedua. Mungkin itu sebenarnya. Terus untuk Pak Eko, rumahnya beralamatkan di mana nih? Bisa diberitahu ke anak-anak barangkali ada yang mau sowan atau berkunjung. Oke, terima kasih. Alamat rumah saya yang saya tinggali sampai saat ini kebetulan wilayahnya di Dusun Gisian. Kebetulan Desa Pulau Gedang itu kan ada 7 dusun, jadi biar nggak keliru ada 7 dusun. Kebetulan salah satu dusun yang saya tempati kebetulan berada di dusun paling ujung, di Dusun Gisian, Desa Pulau Gedang, Kecamatan Tembelang. Oh, di Pulau Gedang sendiri ada berapa dusun Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan ada 7 dusun. Yang pertama ada Dusun Pulau Gedang, Dusun Ponen, Dusun Kedung Bajul, Dusun Bendok, Dusun Karang Tengah, Dusun Melaten, dan yang terakhir Dusun Gisian. Ya, alhamdulillah banyak sekali dusun-dusun di Ponen. Mudah-mudahan warganya selalu kompak, solid selalu. Untuk narasumber kedua kita hadir tamu dari Duta Pemuda Jombang ya, Pak. Ini biar akrab saya panggilnya Mas Mbak atau gimana? Kakak gitu aja ya. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Wildan Febriansyah, bisa dipanggil Kak Wildan. Saya di sini mewakili sebagai Duta Pemuda Kabupaten Jombang tahun periode 2021. Alamat saya, tempat tinggal saya ada di Dusun Mojokuripan, Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumoto. Seperti itu. Oh, jadi dari putra daerah sendiri ya, dari asli Jombang ya. Asli. Untuk kakaknya yang cewek? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya, nama saya Gredi Anandita Safila, bisa dipanggil Gredi. Saya juga perwakilan dari Duta Pemuda Jombang tahun 2021 bersama Kak Wildan, dan saya juga asli pemuda dari Jombang, dari Kecamatan Peterongan. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah Duta Pemuda Kabupaten Jombang tahun 2021 ya. Untuk Duta Pemuda Kabupaten Jombang memang gini ya, berpasangan atau dua joli ya, memang mulai dari seleksinya ya. Jadi memang mungkin ada tahapan seleksi dari mulai di kabupaten itu seperti apa, persaingannya gimana, boleh diceritakan sedikit?
Begini, untuk Duta Pemuda sendiri, tentunya kita melalui proses pertama, kita melalui pendaftaran terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan pendaftaran, kita tentunya pasti ada beberapa tes yang kita lalui kan. Nah, itu yang pertama kita ada tes administrasi terlebih dahulu, lalu kita ada tes tulis, lalu juga ada tes wawancara. Setelah itu kami juga melakukan karantina terlebih dahulu, lalu setelah itu baru kita dianugerahi. Untuk tahun kami baru dianugerahi bulan Agustus kemarin tanggal 29, gitu Kak. Oh iya. Terus untuk kurang lebihnya kalau memang dari pemuda-pemuda, khususnya di pemuda di Desa Pulau Gedang yang mau mendaftar untuk menjadi Duta Pemuda di Jombang, mungkin persiapan apa sih yang harus disiapkan, mungkin dari fisik, materi, atau mungkin mental? Kalau dari saya sendiri mungkin yang pertama kali harus dipersiapkan itu niat kita ya. Niat ya. Nah, kalau kita udah ada niat, pasti kita berusaha semaksimal mungkin biar kita itu bisa jadi Duta Pemuda Jombang. Setelah niat kita ada, nanti mungkin bisa berusaha pembekalan yang sebelumnya itu mungkin membaca sejarah Jombang juga bisa, terus juga mengasah bakat itu juga dapat mendukung. Mungkin Mas Wildan ada tambahan lagi? Mungkin nggak hanya tentang niat dan juga bakat, tetapi kita harus memiliki wawasan yang sangat luas. Karena Duta Pemuda sendiri itu mencakup dari kegiatan kepemudaan yang ada di Kabupaten Jombang, provinsi maupun nasional, dan juga kita mendalami atau membantu mempromosikan UMKM yang ada di Kabupaten Jombang, seperti itu. Jadi di tahap tes Duta Pemuda sendiri itu ada presentasi mengenai UMKM, proyek sosial kita, apa yang akan kita lakukan kepada UMKM yang ada di Kabupaten Jombang, seperti itu. Luar biasa sekali. Boleh audiens kasih tepuk tangan untuk Duta Jombang. Nah, sekarang saya mau beralih ke Bapak Kepala Desa. Ini untuk Bapak Kepala Desa, Bapak bisa diceritakan sedikit untuk peran pemuda selama ini yang ada di Pulau Gedang, yang sudah diajak kolaborasi dengan pemerintah desa, seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Terima kasih ya. Kalau untuk pemuda yang ada di Desa Pulau Gedang, kebetulan kalau boleh saya cerita sedikit ya tentang perjalanan saya. Saya juga berangkat dari keorganisasian yang sifatnya kepemudaan. Oke. Kebetulan saya masuk di Desa Pulau Gedang, waktu itu juga saya sempat masuk di Karang Taruna. Nah, dari Karang Taruna itu berlanjut, saya tidak sengaja saya jadi BPD, terus kebetulan jadi kepala desa, dan alhamdulillah teman-teman Karang Taruna yang waktu itu satu angkatan dengan saya pada waktu itu, sekarang juga masuk menjadi perangkat desa. Nah, itu luar biasanya, dari makanya kalau rekan-rekan pemuda punya karakter itu bisa masuk ke semua elemen masyarakat, bisa berbakti kepada masyarakat, salah satunya bisa menjadi perangkat. Nah, memang kunci dasarnya sebuah desa ataupun negara itu kuncinya memang terletak dari pemuda. Nah, makanya kolaborasi yang ada di Desa Pulau Gedang itu titik besarnya memang di pemuda. Karang Taruna lah, Karang Taruna itu kan terbagi menjadi anggota aktif, anggota pasif. Di dalam Karang Taruna itu juga ada keorganisasian yang sifatnya agak spesifik, misalnya kayak kemarin ini mulai digerakkannya kegiatan kepemudaan yang sifatnya keagamaan ya, seperti IPPNU dan IPNU ya. Terus ada lagi yang sudah lama ini Fatayat. Fatayat kan ada beda muslimat ya. Kayak muslimat itu kelompok ibu-ibu, kayak Fatayat mestinya muda-muda kayak gitu. Saya lihat Fatayat memang yang paling banyak. Terus di alhamdulillah ini yang lebih luar biasa lagi ada adik-adik IPNU dan IPP NU yang sampai sekarang selalu kita giatkan kegiatan atau ikut kegiatan di desa. Di samping itu sedikit saya jelaskan lagi, ada organisasi kemudian yang sifatnya di bidang olahraga. Kebetulan di Desa Pulau Gedang ini ada 4 perguruan silat.
Kalau kita dengar perguruan silat di tempat yang lain mesti kisruh, tengkar. Saya nggak suka seperti itu. Ada Setyahadi Winongo, Setyahadinya sendiri, ada Kerasakti, ada Nur Harias. Semuanya bisa kolaborasi kok. Asal mereka itu harus dikasih tempat. Memang kalau di desa kita buat tempat-tempat publik, termasuk salah satunya ya ini yang kita awali adanya podcast di Desa Pulau Gedang sebagai sarana untuk informasi pemuda. Mungkin itu sementara. Ya, terima kasih. Syukur alhamdulillah. Nanti mau utek-utek deh. Cek. Ya, jadi pemuda-pemuda di Pulau Gedang ini mayoritas aktif-aktif ya Pak ya, dalam organisasi ya Pak. Dan pemuda di Pulau Gedang ini guyup rukun satu sama lain ya, alhamdulillah nggak ada perpecahan. Jadi kita bersama pemuda, bersama pemerintah desa, kita maju bersama-sama memajukan kesejahteraan desa. Lanjut, untuk dari pengalaman yang sudah diceritakan oleh Pak Eko, mungkin dari gambaran tugas dari Duta Pemuda seperti apa, seperti kolaborasi kepada pemerintah Kabupaten Jombang. Baik, mungkin untuk lebih spesifiknya lagi, tugas dari Duta Pemuda yaitu salah satunya menjadi promotor, role model dan juga sebagai motivator. Karena kita di sini sebagai pelopornya pemuda harus bisa ngasih contoh yang lebih baik untuk pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Jombang. Dan juga pastinya tidak hanya kita yang bersinergi aktif atau berperan aktif, tetapi pemuda di seluruh Jombang pun juga harus bergerak positif. Seperti yang dikatakan Bapak Kepala Desa tadi, banyak aspirasi dari pemuda di Kabupaten Jombang, tetapi kalau aspirasi itu tidak dikasih media atau tidak dikasih lapangan atau tidak dikasih tempat, itu tidak bisa mengembangkan kreativitasnya, tidak bisa mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu mungkin di sana itu SDM itu sangat mudah terpenuhi, tetapi media untuk mengembangkan SDM sendiri di setiap desa itu kadang belum ada. Oleh karena itu terima kasih banget buat Bapak Kepala Desa Pulau Gedang ini sudah memfasilitasi pemuda yang ada di desa ini dengan cukup baik dan bisa membawa perubahan yang positif untuk pemuda di Desa Pulau Gedang sendiri. Ya, amin, alhamdulillah. Terima kasih. Dan untuk itu tadi tugas dari Duta Pemuda sendiri ya. Terus untuk setelah kalian terpilih, visi misi dari Duta Pemuda Jombang, rancangan apa sih? Rancangan dari kerja kalian selama setelah terpilih sampai sekarang ini yang sudah terlaksana? Oke. Visi misi dari Duta Pemuda sendiri yaitu yang pertama, kita dipilih menjadi Duta Pemuda yaitu sebagai tangan panjangnya dinas, tapi kita itu fokus di kepemudaan olahraga. Jadi kita itu jadi satu di Dispora, Dinas Kepemudaan Olahraga dan juga Pariwisata. Tetapi kita fokus di kepemudaan olahraga seperti itu Kak. Dan juga visi misi dari Duta Pemuda sendiri yaitu menjadi delegasi untuk dikirim ke tingkat provinsi dan juga tingkat nasional itu, dan pastinya membantu kita kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, kita membantu bagaimana UMKM yang ada di kota kita sendiri itu bisa terberdaya, intinya diberdayakan. Banyak UMKM itu intinya dia mungkin sudah banyak modal tetapi tidak mempunyai tempat untuk dia promosi. Jadi nanti kita itu membantu salah satunya UMKM dan juga kegiatan kepemudaan yang ada di Kabupaten Jombang itu visinya. Aksinya dalam bentuk seperti itu, aksi nyatanya. Iya. Oke. Untuk aksi dari Untuk aksi nyatanya untuk tahun 2021 ini kami sudah menjalankan proyek pertama kami, proyek sosial yaitu Muda Berta, pemuda berdaya, pemuda berbudaya dan pemuda bercerita. Nah itu terdapat dua kegiatan. Yang pertama kami menceritakan
salah satu legenda yang ada di Kabupaten Jombang yaitu Sendang Made. Nah, itu kami memvisualisasi berbentuk video dan itu diperankan dari Duta Pemuda sendiri. Nah, itu nanti kegiatan tersebut berkesinambungan dengan kegiatan kedua yaitu roadshow yang telah terlaksanakan di Desa Ngampungan, Bareng. Mungkin bisa dijelaskan Mas gimana roadshow? Oke, sedikit menambahi dari Kak Greti tadi mengenai Muda Berta atau action nyata kita dari Duta Pemuda sendiri, yaitu Muda Berta yang pertama itu kita mengangkat kembali, kita itu menceritakan kembali karena legenda di Kabupaten Jombang sendiri itu sangat banyak, akan tetapi itu akan mungkin saat ini di era globalisasi legenda tersebut tertimbun atau apa ya, intinya tertinggalkan karena tidak ada suatu organisasi untuk mempackage atau menceritakan kembali tentang legenda-legenda yang ada di Kabupaten Jombang. Nah, peran kita Duta Pemuda itu yang pertama kita menceritakan, tetapi dengan bentuk yang sangat kreatif. Pertama kita menjadi peran sendiri di dalam cerita legenda Sendang Made itu. Ada prajurit, ada dayang, dan juga ada rajanya, yaitu Raja Erlangga seperti itu. Terus setelah kita menceritakan atau membuat video berbentuk visualisasi itu, kita mempackage. Intinya video ini menarik dan bisa menjadi arsip kabupaten atau mungkin arsip dinas, dan bisa menjadi referensi ya untuk pemberdayaan pemuda dan juga mengangkat legenda yang ada di Kabupaten Jombang. Terus kegiatan yang kedua yaitu roadshow, di mana kegiatan roadshow itu kita melakukan sosialisasi dan juga menceritakan tentang kegiatan kita yang pertama tadi, mengangkat legenda Sendang Made dan menceritakan kepada anak-anak SD. Sasaran kita SD kenapa? Soalnya saat ini anak muda itu lebih suka yang visual tapi menarik. Contohnya kayak visual video itu seperti TikTok, Instagram, dan YouTube gitu kan. Nah, kita kepingin mempackage project kita ini supaya disukai oleh anak muda sekarang itu gimana. Makanya kita mengangkat cerita ini dalam bentuk video. Setelah itu kita menceritakannya. Ketika roadshow itu kita mempackage dengan wayang kulit. Wayang kulit kita menceritakan, kita mendalangkan itu cerita legenda Sendang Made. Iya, legenda Sendang Made. Dan acara yang kedua yaitu fun game sendiri itu kita melakukan tanya jawab kepada teman-teman kita anak SD itu tadi. Kita akan menceritakan legenda Sendang Made dan ditanyai siapa tadi yang menjadi raja, dan di Sendang Made ada berapa sendang ngomben, pomben, dan sendang untuk berkaca itu ada sendang-sendangnya sendiri, ada kegunaannya sendiri. Jadi dari situ teman-teman SD udah tahu kayak di Sendang Made itu nggak hanya satu sendang, dan apa sih sendang itu gitu. Jadi teman-teman mempunyai gambaran kalau sendang itu seperti ini, dan cerita dari sendang itu sejarahnya itu sudah sangat legendaris kalau di Kabupaten Jombang. Iya, istimewa. Jadi lebih aksinya itu lebih ke pendekatan sama pengenalan sejarah itu. Memang penting sejarah untuk kita simak. Memang kemarin kita memperingati Hari Pahlawan, tepatnya 10 November. Jadi sebagai pemuda sepatutnya kita menghargai jasa pahlawan kita. Jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Saya kembali ke Pak Kepala Desa Pulau Gedang. Untuk aksi nyata dari pemuda-pemuda di Pulau Gedang, Bapak, yang selama ini dibina oleh pemerintah Desa Pulau Gedang, seperti apa kegiatannya? Mungkin ada bakti sosial atau mungkin lain-lain. Terima kasih. Jadi gini, beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda itu sebetulnya sudah banyak sudah dilakukan. Baik itu yang sifatnya kegiatan bakti sosial, kegiatan kayak peringatan hari kemerdekaan atau hari besar, baik itu nasional maupun
keagamaan itu dilakukan. Misal kalau seperti hari yang sifatnya nasional, karena sebelum COVID, kita sebelum COVID selalu mengadakan event yang sifatnya itu bukan hanya skup desa. Jadi skupnya itu bahkan banyak luar desa, bahkan ada dari luar kabupaten itu ikut nimbrung di Desa Pulau Gedang. Selama saya jabat itu hanya kemarin 2 tahun ini ada COVID, kita off dulu, kita menghargai ya. Pada waktu itu memang sepenuhnya dipegang anak-anak muda, itu yang pertama. Terus kedua, kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan, saya puji syukur alhamdulillah rekan-rekan IPNU, IPPNU mau seperti apa yang disampaikan Duta Pemuda. Saya memang pinginnya anak-anak pemuda itu jangan jadi penonton. Saya tahu pemuda itu bagian dari pergerakan ya, baik di desa maupun kabupaten maupun sampai tingkat nasional. Nah, kalau tidak ada pemudanya nonsen, semua program yang ada itu tidak jalan. IPPNU maupun IPNU Patayan itu melakukan kegiatan seperti sudah yang terprogram, misalnya kegiatan di masing-masing musola yang ada di Desa Pulau Gedang dan masjid. Itu saya alhamdulillah itu merubah karakter, supaya kembali lagi, sekarang dunianya sudah bebas, sekarang ayo kembali, itulah karakter. Itu di bidang keagamaan, ada pengajian dan lain-lain, ada kajian kitab dan lain-lain. Itu sudah jalan ya. Berikutnya yang sifatnya untuk sosial, misalnya untuk penanganan COVID, kita juga tidak lepas dengan pemuda. Semua kita libatkan dalam hal, misal ada waktu itu pembagian masker, pembagian takjil dan lain sebagainya. Kita libatkan semua. Tadi saya tertarik, termasuk di Duta Pemuda Jombang. Tadi mengatakan salah satunya untuk UMKM, promotor UMKM. Ini sudah saya buktikan. Di Desa Pulau Gedang yang pegang BUMDes murni pemuda, bukan orang senior. Pemuda, salah satunya bentuk yang sudah kita percayakan termasuk gedung ini. Gedung ini murni gedung BUMDes. Ini memang biar remaja yang melola. Jujur, kita jangan munafik sebagai orang tua. Kita hanya ngawal, ya. Kita kasih kesempatan pemuda itu, kita kasih seluas-luasnya, tapi yaitu tadi tetap kita kawal biar nggak lepas dari rel. Kalau istilah Jawa dulu saya masih ingat, Jer Besuki Momo Deo Ingatso Manut Madjong ya. Tuturi Hada dan ini yang sudah lupa. Makanya di Pulau Gedang ini saya juga belajar, saya juga ngajak kepada anak-anak, kepada rekan-rekan remaja termasuk yang akan hari ini tadi juga dari anak-anak adik-adik pemuda dengan tergabung baik Karang Taruna yang di situ ada IPNU, IPPNU, kebetulan ditambah adik-adik KKN yang di sini mengadakan kegiatan eventnya mesti se-kecamatan sebelah. Besok ada pendidikan karakter yang sudah terprogram dari IPNU, IPPNU, yaitu Makestaya. Itu pendidikan leadership, kepemimpinan dan apa yang sifatnya kepribadian. Kita didik semoga menjadi pemuda-pemuda yang sekarang menjadi pribadi-pribadi yang taat, patuh baik pada agamanya, pada orang tuanya dan pada pemerintah. Seperti itu. Saya terima kasih juga ya. Terima kasih pada Duta Pemuda tadi sudah menceritakan, tolong gali sejarah. Itu tadi seperti disampaikan oleh host, kita jangan lupakan sejarah. Itu jangan hanya di mulut saja. Pemuda harus tahu semuanya ya. Sejarah kita ini tidak bisa lepas dari sejarah. Saya ajukan jempol pada seluruh pemuda. Terima kasih. Luar biasa sekali ya untuk pemuda-pemuda di Pulau Gedang sendiri. Dan terima kasih juga untuk Pak Eko untuk telah memfasilitasi bagi pemuda-pemuda Pulau Gedang, telah mengapresiasi kepada pemuda Pulau Gedang sehingga bisa lebih semangat dalam berkarya. Ini Pak, dengar-dengar di Desa Pulau Gedang ini
syarat banyak akan prestasi-prestasi yang diraih. Boleh sedikit banyaknya diceritakan dari bidang apa saja sih yang prestasi yang ada di Pulau Gedang ini sendiri? Terima kasih. Jadi sejak awal prestasi sebetulnya saya malu bicara prestasi padahal kita belum apa-apa, masih belum ada apa-apanya dengan yang lain. Ini berkat bapaknya, masih banyak yang lain, tapi ini berkat kerjasama dari semua elemen masyarakat, termasuk pemudanya, termasuk ibu-ibu, kader perempuan, semuanya. Saya tidak dapat. Alhamdulillah Pulau Gedang berturut-turut tiap tahun selalu dapat penghargaan. Tiap tahun. Ini kita yang pertama Cinta Menu Kabupaten, terus kita membantu ibu-ibu PKK, baik itu dari KRPL itu juara 1 sampai tingkat kabupaten. Kita mendukung programnya Ibu Bupati yang berturut-turut dapat penghargaan yang bidang kesehatan. Kita salah satu pendukungnya sampai mendapat penghargaan tingkat nasional. Istimewa. Juara 1 juga sampai tingkat provinsi, Adikarya Pangan Nusantara. Juara dapat penghargaan termasuk dari kejaksaan sebagai juara 2. Terus dari tingkat kabupaten lagi, sampai lupa saya. Saking banyaknya ya. Yang terakhir itu yang terbaru itu masalah inovasi desa. Dan alhamdulillah yang paling terakhir itu ya ini kebetulan sama rekan-rekan Patayat Kepemudaan juara favorit ya, kalau nggak salah favorit tingkat nasional itu dengan Patayat itu ya, untuk inovasi desa. Di tempat kami salah satunya HP itu ya. Memang termasuk anak saya itu bikin dari HP. Di sini untuk menghilangkan budaya HP itu kita buat ada kampung dolanan, dan insya Allah kebetulan sebetulnya kalau tidak ada COVID di sini di Pulau Gedang ini nanti ditempati event untuk lomba tradisional, lomba anak-anak yang sifatnya mainan tradisional, termasuk memanfaatkan hamparan sawah itu untuk kita ngundang beberapa kabupaten. Sebetulnya ada program itu, karena ada COVID kayaknya ditunda, kita menghindari. Dan saya mengucapkan terima kasih. Saya dengar di Pak Bupora ini ada yang luar biasa. Kebetulan saya kenal dia juga tokoh pemuda. Insya Allah itu juga membantu Mas Hafid, kalau nggak salah. Saya panggil Mas Hafid aja. Mas Hafid ini juga tokoh pemuda, ini senior, ini bisa termasuk mudah-mudahan di bidangnya beliau ini Pak Bupora dengan rekan-rekan pemudanya tambah bangkit. Bagaimana kabarnya Pak Hafid? Alhamdulillah berkat rahmat Allah sehingga saya bisa hadir di tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Untuk itu saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Iya, ini mumpung ada Duta Pemuda didampingi oleh Pak Bidang Kepemudaan, Bapak Hafid. Mungkin Pak Hafid sendiri bisa mengasih masukan pemaparan program pemuda yang dinaungi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata khususnya di Kabupaten Jombang. Ya, terima kasih karena dari moderator sudah menanyakan prospeknya bagaimana pemuda yang akan datang. Yang kami inginkan, ini ada beberapa program yang nantinya harus semua elemen yang akan membantu program arah kepemudaan yang pada saat sekarang ini sudah bisa dikatakan sudah keluar jauh daripada adat istiadat adat ketimuran, yang mana pada saat sekarang ini pemuda sudah kurang bisa mengetahui makna daripada norma-norma kehidupan yang sudah jauh meninggalkan adat ketimuran atau adat Jawa, yang mana pada saat sekarang ini banyak yang saya temukan di lapangan itu antara lain suatu contoh
antara anak dengan bapak ini sudah kurang harmonis, yang mana anak muda atau bapak itu sendiri kurang bisa memberi contoh yang mana sopan dan santunnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah merupakan tonggak atau fondasi kita untuk memperbaiki, sehingga nanti ke depan pemuda-pemuda khususnya Jombang kita akan membuatkan wadah, dan di situ juga wadah ini tentunya wadah yang positif. Satu contoh kita buatkan bentuk kegiatan-kegiatan yang mana anak-anak muda itu nanti akan menjauhi daripada karakter ataupun budaya dari barat. Ya, karena selama ini saya pribadi sangat prihatin dan banyak sekali yang kurang dan ketimpangan yang ada penanganan dalam penanganan anak-anak muda. Nah, sedangkan kami orang baru di Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata, akan tetapi saya akan menggali apa sebenarnya anak-anak muda sehingga bisa seperti ini. Ya, kasih apresiasi dulu untuk Bapak Fitz. Saya mau minta pendapatnya dari pemuda-pemuda, perwakilan dari Duta Pemuda. Bisa digambarkan the tagline Pemuda Membangun Desa dari persepsi Anda sebagai Duta Pemuda Jombang. Monggo. Persepsi atau pandangan dari saya mengenai tagline Pemuda Membangun Desa, yaitu saya mengutip dari pesan dari Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang dimana mengatakan, berilah aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Seperti itu. Jadi bisa kita gambarkan sendiri, kalau kita memberdayakan pemuda dengan baik dan mengarahkannya ke hal yang positif, betapa hebatnya potensi pemuda itu. Maka dari itu tagline kita yaitu Pemuda Membangun Desa, di mana sebelum kita melangkah jauh, lebih baiknya kita melakukan langkah kecil. Langkah kecil sendiri yaitu yang pertama, kita bersinergi aktif, berkontribusi aktif kepada desa kita sendiri. Baru kita melangkah ke kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Jadi itu langkah kecilnya bentuknya seperti itu. Itu aja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Yudi? Mungkin kalau dari saya, tambahan dari saya, saat ini kan pemuda sangat luas ya informasinya, apalagi teknologi yang semakin canggih kesininya. Media sosial. Ya, media sosial. Terus apa, pemuda itu udah gampang gitu mendapat informasi yang lebih luas saat ini. Betul. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita sebagai pemuda, kita dapat mengembangkan desa kita sendiri sebelum kita mengembangkan tingkat-tingkat lebih dari desa, termasuk negara kita. Mungkin itu aja. Intinya langkah kecil yang dimulai dari desa akan menjadi langkah besar di hari esok. Pertanyaan terakhir kepada Bapak Eko selaku Pak Kepala Desa. Bapak, harapan besar dari Pemuda Membangun Desa itu inginnya seperti apa, Bapak? Oke, terima kasih. Wujud pemuda akan mempunyai nilai. Saya berharap pemuda itu harus punya nilai atau value. Ukurannya tolong jangan salah kaprah. Harapan saya yang dimaksud selama ini yang saya tangkap dari anak-anak rekan-rekan pemuda, value atau nilai itu ukurannya pada finansial, pada prestasinya saja. Kalau menurut saya, harapan saya, value atau nilai yang harus dimiliki oleh pemuda itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, Mas Habib tadi, yakni pemuda yang mempunyai attitude dan etika. Kembalilah pada budaya yang beretika, itulah pemuda yang punya nilai. Kamu akan punya nilai dan kamu akan dihargai selamanya sampai kapanpun. Hanya itu saja. Ya, terima kasih untuk Bapak Kepala Desa dan kepada Bapak
Kepala Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jombang, Bapak Hafid. Mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih. Pesan saya kepada kaula muda, kita juga sudah menyiapkan beberapa program yang nanti akan saya suguhkan kepada kaula muda, yang tentunya di sini tidak terlepas dari tangan-tangan panjang dari tokoh-tokoh yang ada di masyarakat maupun pimpinan yang ada di daerah, sehingga pemuda yang ada di Kabupaten Jombang khususnya ini mempunyai karakter yang bisa nantinya akan dipakai untuk tauladan kepada pemuda-pemuda di luar Kabupaten Jombang. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa. Terus untuk ada pesan dan kesan dari Duta Pemuda Jombang, monggo. Kita santai aja. Dari saya sendiri mungkin pesan dari saya untuk para pemuda, dengan adanya podcast ini menjadi awal untuk pemuda dapat merubah dari langkah kecil sendiri, dapat merubah desa di mana dia terlahir terlebih dahulu. Itu saja. Terima kasih. Mungkin saya ingin menambahi dari Kak Kreti. Benar yang dikatakan, mungkin bukan mungkin lagi ya, bisa jadi harus di mana podcast ini yang bertema pemuda membangun desa bisa memotivasi khususnya pemuda di Desa Pulau Gedang dan menjadi penyulut semangat untuk merubah ke arah positif, untuk berubah ke arah positif dan mengembangkan potensinya. Karena bangsa saat ini itu membutuhkan pemuda yang berprestasi, bukan membutuhkan pemuda yang banyak sensasi. Betul. Terima kasih untuk pesan dan kesannya. Dan terakhir mungkin ada kata-kata bijak atau kata-kata mutiara dari Pak Eko sebagai suntikan imun semangat untuk pemuda-pemuda di Kabupaten Jombang, khususnya di Desa Pulau Gedang sendiri. Kata-kata mutiara, kata-kata semangat. Kayaknya kata-kata yang bisa memotivasi pemuda-pemuda. Jadi ini lucu. Malah yang memberikan kata-kata mutiara, kata-kata semangat biasanya ini zaman-zaman kita dulu waktu muda. Dalam muda yang kita mau nembak pacar ya pakai kata-kata mutiara. Ya biar lebih tersampaikan kepada pemuda-pemuda yang ada di ini kan suasana santai. Yang pertama saya terima kasih ya semuanya. Mas Hafid ini tokoh senior luar biasa. Yang jelas, terima kasih. Jadilah orang yang bermanfaat. Tadi saya tegaskan, kalau kamu punya nilai atau value, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya yakin, dan kamu yakinlah, kamu jika membantu sukses orang lain, otomatis diri kamu akan terbantu. Camkanlah itu sampai kapanpun. Kamu akan jadi sukses, luar biasa kamu. Saya ulangi ya. Jadi jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain, kamu akan sukses. Bantulah orang lain, otomatis diri kamu akan terbantu. Sekali lagi, jika kamu bisa menjadi orang yang seperti itu, saya yakin kesuksesan akan menanti. Kesuksesan bukan dinilai dari hasilnya, tapi akan dinilai dari proses sebanyak mungkin kamu sudah melakukan manfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi kepada para pemuda yang ada di Jombang, khususnya di Pulau Gedang, untuk lebih aktif, untuk lebih berkontribusi, khususnya dalam ranah kecil, dalam contoh di desa ya, mulai dari desa kita sendiri, memajukan kesejahteraan desa, terus membantu kegiatan masyarakat yang ada di desa. Harapannya sehingga pemuda-pemuda ini dapat menjadi tongkat estafet penerus perjuangan, sebagaimana menghargai jasa perjuangan para pahlawan yang gugur di. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Hafid selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang.
Saya sampaikan terima kasih banyak juga kepada Duta Pemuda Jombang, khususnya terima kasih banyak kepada Bapak Eko Arianto yang telah membimbing pemuda-pemuda di Pulau Gedang sehingga dapat berperan dalam khususnya ikut membantu dalam pemerintahan, mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada sehingga prestasi-prestasi dapat diraih. Memang bukan main loh di Pulau Gedang, prestasinya mulai dari kabupaten, provinsi sampai bahkan ke ranah nasional, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bun buat Pulau Gedang. Terakhir ya sebagai closing statement, betul yang disampaikan dari Kak Wildan tadi, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Itu kata-kata dari Bung Karno, luar biasa. Maka kita sebagai pemuda selayaknya harus tetap melestarikan budaya dan tidak pernah melupakan jasa pahlawan kita. Marilah bangkit pemuda, membangun mulai dari desa. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Fadilal Hamzah, perwakilan dari IPNU IPPNU Desa Pulau Gedang, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada salah kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para audiens sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.